Halo semuanya, saya Bul dan Mulana, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat desain sederhana di Mastercam, lalu bagaimana cara mengekspor G-code dari Mastercam, dan mengimport G-code tersebut ke aplikasi Swansoft CNC Simulator. Oke, yang pertama kita tekan F9 dulu ya, supaya tik tengahnya nampak. Oke, lalu setelah itu kita akan mencoba desain seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah inisial saya, WM. Desain yang sederhana. Oke, mari kita coba mulai desain ya. Untuk logo ini sudah selesai ya. Jadi kita tinggal membuat rektangelnya di sini ya, kira-kira di sini. Oke, segini saya cukup ya. Oke, lalu setelah itu sepertinya saya akan menambahkan inisial atau nama saya sekalian saja, Wildan Mulana ya. Oke, kita lihat hasilnya gimana. Kita kira di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu jangan lupa untuk membuat bidang kerjanya. Oke, bidang kerjanya kira-kira segini. Oke, ini adalah ukuran benda kerjanya ya. Kelak akan dibuat sebagai ukuran benda kerja. Jadi saya akan genapkan aja di sini. Mungkin 185. Di sininya minus 50. Oke. Ingat ya, 185 minus 50 ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Lalu kita akan atur stok setupnya. Untuk setupnya kita select corner saja dari sini sampai sini. Oke, lalu 50, 185 sudah dapat angkanya ya. Lalu di sini kita buat mungkin tingginya 25 saja. Oke, kita lihat secara isometrik. Oke, ini adalah benda kerja kita ya. Oke, lalu sekarang kita akan pakai toolpad. Kita akan memotongnya dengan pocket. Oke, centang. Kita pilih 3D saja. Oke, tidak dengan isi. Oke, jika sudah kita centang saja. Lalu sekarang kita akan set untuk parameternya. Di sini tool, kita belum ada toolnya, kita create new tool. Create new tool. Kita pakai endmill, oke, dan oke. Lalu di sini ada rogging. Ini adalah bentuknya. Lalu ada finishing. Kita karena spacingnya kita buat 0,5 ya. Karena kita buat satu ya untuk diameter endmillnya. Lalu depth cut kita buat satu dengan ininya 0,2. Oke, lalu untuk linking path kita buat
Ranking parameter, sorry kita buat -1 kedalaman potongnya ya. Total minus sudah berhasil. Jika sudah berhasil, maka akan seperti ini ya. Ini adalah arsiran untuk arah pemotongan dari millingnya. Oke, maka kita akan langsung simulasi saja ya. Verify. Oke, kita langsung simulasi. Bisa dilihat simulasinya. Dan ini adalah hasil dari CNC kita. Ini adalah hasil materialnya ya. Lalu setelah selesai, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengekspor G-code-nya dengan post selected operation. Oke, kita centang. Lalu kita beri nama dia, kita di desktop. Kita beri saja nama dia logo. Oke. Yes. Oke, ini adalah G-code-nya ya. Ini adalah editornya, G-code-nya. Lalu sekarang kita pindah ke CNC. Kita buka ini. Pastikan kita on kan. Emergency pastikan sudah dirilis, lalu reset. Lalu setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita buat workpiece terlebih dahulu. Tadi ukuran workpiece-nya adalah 150. Jika kalian ragu, kalian bisa memastikannya lagi ke Mastercam. Lalu untuk stok setup, ukurannya harus sama, 185 dan 50, oke? Lebarnya ini adalah, 50. Ini adalah 25 dan ini adalah 185. Panjangnya 185. Oke. Akan dibuat material di sini ya. Lalu untuk klaimnya, posisi klaimnya kita harus perbaiki. Kita supaya mentok atas. Oke. Posisi klaimnya berubah sekarang. Lalu kita akan memasukkan tool. Belum ada tool yang sesuai, kita akan add tool dengan diameter 1 dengan length 100. Oke. Oke, ini akan langsung kita add into magazine, main spindle. Di sini langsung terpasang ya jika sudah. Nih, lihat. Oke, sudah terpasang ya. Lalu setelah itu kita akan menginput programnya. Kita masuk ke menu program, lalu setelah itu kita buat new, lalu kita berikan nama contohnya logo. Kita akan beri nama logo. Oke. Oke. Ini adalah editor programnya. Masih kosong ya. Lalu sekarang kita akan buka di tempat software berada ya. Di Nanjing Swansoft, sisi CNC. Lalu kita menggunakan jenis sinumerik ya. Sinumerik, lalu 80 8dm. Lalu di sini fungsi tugas kita adalah mencari nama file yang tadi kita buat. Tadi kita buat ada logo. Ini oke. Lalu edit with PDF. Lalu yang tadi ini kita copy semuanya. Dari sini kita copy, kita paste. Oke. Lalu ada beberapa hal yang harus kita hapus. Seperti ini kita langsung hapus saja. Lalu ini kita hapus saja. Hapus saja ini. Oke. Sudah. G1. Oke, sudah. Lalu kita ke bagian paling bawah. Kita hapus saja. G28 ini kita hapus saja. Lagi. Ctrl F. G28. Oke, ini kita hapus juga. Pastikan sudah terhapus semua ya. Lalu di sini kita S0 ini S3000 kita harus
aktifkan ya S3000-nya. Kita akan melihat di sini. Kita lihat perbandingan. Kita lihat yang tes. Ini ya kita pakai M3. Oke. Oke, lalu kita simpan. Oh, F ini kecepatan speed. Misal kita kasih saja dia 1000. Oke. Sama seperti dengan tes. Mungkin 100 saja. Oke. Sama seperti tes, lalu kita kontrol save. Lalu kita cek lagi yang di Swansoft. Kita ke program manager. Lalu kita ke logo ini, logo. Oke. Lalu kita harus load programnya. Bagaimana? Kita langsung execute saja. Oke. Programnya akan sama dengan yang di Notepad ini. Berarti sudah terload ya programnya. Lalu sekarang kita lihat. Oke, posisinya sebenarnya sudah betul ya. Sudah hampir betul ya. Kita harus menentukan titik 0 supaya posisi pemotongan betul. Kita menggunakan rapid setup saja ya. Oke. Pertama kita masuk ke sini. Rapid position. Lalu kita pilih ini. Oke. Kita lihat di sini. Oke, sudah berada di posisi ini ya. Lalu setelah itu, pastikan kita ke work measurement, pilih yang ini, lalu kita ubah ke G54 ya. Sesuai dengan program kita pakai G54. Oke. Berarti di sini kita pakai G54 juga. Oke, G54 kita save. Lalu Y kita save, lalu Z kita save juga. Oke. Seharusnya posisinya sudah berubah ya. Lalu kita ke reference, kita gerakan dia. Oke, supaya tidak ini. Lalu setelah itu kita load ulang programnya. Ini programnya lalu kita execute lagi. Oke, sekarang perkiraan programnya aman. Mana ya programnya? Oke, sekarang kita tinggal tes untuk running. Kita ke menu auto, lalu kita cycle start. Oke, setelah selesai simulasinya bisa dilihat ya. Ini adalah hasilnya. Jika ini adalah hasilnya dari logo yang telah kita buat. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih.